Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang teman-teman semua. Jadi kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai organisasi, tim kerja, dan motivasi. Baik, sebelum kita memasuki pemateri, izinkan saya untuk membacakan beberapa poin-poin yang akan kami jelaskan. Yang pertama ada organisasi, yang dimana cara menentukan struktur organisasi yang efektif. Lalu ada tim kerja, bagaimana bekerja dalam suatu tim. Lalu motivasi pengertiannya, teorinya, terus strategi yang memotivasi. Next. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 3. Yang pertama ada saya sendiri, Rani Simanjuntak, yang pada hari ini sebagai moderator pada presentasi kali ini. Lalu ada Kak Ulfa di Sarwani, lalu ada Junia Lisa Desmariani, lalu ada Vivian Noni Angela Sinaga. Nah, apa sih itu organisasi? Nah, organisasi itu adalah kesatuan susunan dan seperti kerangka yang terdiri atas bagian-bagian. Bagian-bagiannya itu orang, karyawan, dalam perkumpulan untuk tujuan tertentu, yang dimana tujuan organisasi itu. Nah, apa sih itu struktur organisasi? Nah, struktur organisasi adalah kerangka susunan yang menjelaskan setiap komponen dalam susunan perusahaan, di mana setiap karyawan akan menduduki posisi dan fungsi masing-masing. Lalu apa sih itu fungsi dari adanya struktur organisasi tersebut? Yang pertama itu menjelaskan tanggung jawab. Jadi tanggung jawab setiap karyawan, tanggung jawab setiap posisi itu berbeda-beda. Nah, terus ada kedudukan anggota. Nah, kedudukan anggota ini seperti yang paling atas biasanya itu direktur utama. Lalu dibawahi oleh manajer-manajer, lalu karyawan-karyawan yang bekerja di perusahaan tertentu. Dan kedudukan anggota ini sangat penting nih dalam suatu organisasi untuk melihat kinerja dalam organisasi tersebut, melihat kinerja dalam perusahaan tersebut. Tanpa adanya pemimpin dalam suatu organisasi atau perusahaan, maka organisasi atau perusahaan tersebut akan berantakan. Dan selanjutnya jalur hubungan kerja, misalnya dalam direktur utama pasti akan berkaitan dengan manajer-manajer seperti manajer produksi ataupun manajer keuangan. Nah, jalur hubungan kerja ini sangat penting dalam suatu organisasi atau suatu perusahaan. Dalam struktur organisasi ini juga ada uraian tugas, yang dimana uraian tugas ini menjelaskan apa saja sih yang dijelaskan atau ditugaskan oleh departemen-departemen tertentu. Jadi semua departemen-departemen atau semua tanggung jawab dalam organisasi itu pasti berkaitan dengan satu sama lain untuk memajukan organisasi atau perusahaan tersebut. Baik, pemateri selanjutnya saya serahkan kepada Vivian. Vivian, silahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya itu adalah tentang bagaimana menentukan struktur organisasi yang efektif. Jadi kalau kita tahu cara menentukan struktur organisasi efektif, apa aja yang perlu kita amati? Jadi yang pertama kali kita amati itu pastinya ada tentang sesuai dengan visi, misi, dan juga sasaran organisasi. Suatu organisasi itu perlu suatu tujuan yang dimana mencakup dalam visi dan misi itu. Jadi suatu organisasi akan pasti jalannya jika kita punya visi dan misi ini. Yang kedua itu adalah tentang mempertimbangkan bakat serta talenta pekerja. Maksudnya itu kalau kita udah punya karyawan, kita harus mengetahui bakat dan talenta apa yang mereka punyai biar operasional dalam organisasi itu berjalan dengan baik. Kemudian nomor 3 itu tentang menjelaskan job description. Maksudnya itu deskripsi tentang pekerjaan yang akan mereka lakukan di dalam struktur struktur organisasi tersebut. Dari yang nomor 2, setelah kita mempertimbangkan bakat dan talenta pekerja, kita akan bisa menempatkan mereka menjadi the right man in the right place. Maksudnya karyawan itu berada di posisi yang jelas dan juga operasional suatu organisasi menjadi efisien. Karena dengan kita sudah memperhatikan bakatnya, maka kita akan memberikan job description apa yang akan mereka lakukan nanti. Yang keempat itu memperhatikan usia pekerja. Jadi kan kalau misalnya pekerja itu kita menyangkut pautkan dengan usia produktif.
usia produktif itu dari umur 18 tahun ke atas. Maksud 18 tahun, lebih spesifiknya 18 sampai umur 50-an. Jadi maksudnya dari adanya usia ini, dari usia itu kita dapat menilai tentang kedewasaan, kematangan, serta kecekatan kerja dari seseorang. Dan juga biasanya dari usia itu juga seorang pekerja itu berarti dia sudah berpengalaman, sudah berpengalaman kerjanya itu selama hidupnya ngapain aja gitu. Kemudian dari usia juga kita tahu tentang kesehatan dari si pekerja ini. Jadi kita yang sebagai penyusun strukturnya bisa paham batas dia kerja itu sampai mana dan juga lama kerjanya itu di mana. Kemudian nomor 5, melakukan evaluasi pada karyawan. Melakukan evaluasi pada karyawan ini nanti hasilnya dapat memberitahukan kita tentang kinerja dari si karyawan dan juga skill-skill apa aja yang ada dalam karyawan ini, sehingga kita tahu bagaimana cara agar bisa organisasi kita operasionalnya dapat berjalan dengan baik. Kemudian membuat struktur yang ramping dan efisien. Maksudnya itu struktur yang ramping dan efisien, kita nggak buat strukturnya itu buat suatu struktur yang dia memperlama operasionalnya. Misalnya itu di suatu organisasi dia buat divisi humas. Sebenarnya nggak terlalu penting kali divisi humasnya ini kalau misalnya divisi lainnya itu bisa ngerjain itu. Jadi kan jika memang tidak perlu maka divisi humas itu dihapuskan. Tapi kalau misalnya organisasinya sudah berkembang atau lebih rumit dan kompleks, maka bisa dikembangkan strukturnya lagi. Dan juga dalam struktur yang efisien ini bisa mempercepat operasionalnya. Kemudian dalam struktur yang ramping ini juga kita harus menjelaskan dengan baik alur dari komando, alur dari komunikasi yang akan dilakukan dalam workflow-nya atau aliran kerjanya. Kemudian nomor 7, mengelola struktur organisasi bersama modul organization management. Maksudnya itu sudah termasuk ya dari 1 sampai 6. Tapi yang nomor 7 ini lebih ke visualisasi. Jadi dia kayak mirip kalau kita sudah belajar di kewirausahaan namanya model kanvas. Di model kanvas ini itu nanti dia versi yang strukturnya itu udah jelas, job description-nya apa, bisnis prosesnya itu bagaimana. Jadi nanti dalam model organisasi manajemen ini udah jelas dia manajemen bekerja dalam struktur organisasi tersebut. Bagaimana bekerja dalam suatu tim? Jadi bekerja dalam suatu tim itu ada 5 poin penting yang harus ada. Yang pertama itu membangun visi dan misi yang sama. Maksudnya itu jika kita punya tujuan yang jelas, maka kita akan tahu bagaimana kedepannya organisasi tersebut. Tapi kalau misalnya kita punya tujuan yang berbeda-beda, kita nggak samain sama rekan kita dengan tim kerja kita, bisa-bisa nanti jadinya nggak tercapai gitu. Jadi kita itu harus punya visi dan misi yang sama untuk tim kerja kita. Kemudian nomor 2 itu komunikasi lancar. Ini yang poin paling penting dalam suatu karyawan, di mana tentang senioritas dalam pekerjaan itu bisa, cuman komunikasi tetap terjaga sehingga pendapat apa aja yang mau disampaikan, apa aja ide yang bisa diberikan, sehingga dapat dilakukan dengan baik dan juga tercapai visi dan misi yang telah dibuat. Kemudian nomor 3 itu memahami peran dan tanggung jawab. Jadi kalau misalnya kita kerja kelompok pun pasti kita udah sering dibagi-bagi tugasnya. Kamu nyari materi, kamu yang bagian tentang humas, kamu yang bagian ini, kamu bagian ini. Jadi dengan adanya pembagian tugas, suatu pekerjaan itu akan cepat selesai karena itu disebut dengan tim kerja. Kemudian nomor 4 itu menghormati dan menghargai. Ini juga poin penting, di mana misalnya dalam memberikan pendapat di suatu rapat, jadi kita itu harus nggak ada yang namanya aku ngomong kayak gini berarti itu yang harus ditentukan, nggak boleh. Jadi kita itu harus mendengarkan satu persatu pendapat yang ada pada rekan-rekan kerja kita, sehingga kita tidak dapat mengetahui pandangan-pandangan idenya itu nggak hanya kita aja, tapi dari orang lain juga bisa. Jadi pandangan kita itu luas. Kemudian nomor 5, menanamkan rasa saling percaya. Maksudnya itu jika kita sudah menghormati dan menghargai tapi kita nggak mempercayai, itu juga suatu
bisa membuat tim kerja kita itu rusak gitu ya. Jadinya kita udah dikasih peran, dia dikasih tanggung jawab, tapi nggak saling mempercayai, juga tidak bisa membangun visi dan misinya yang sudah kita tentukan tadi. Demikian dari materi saya berikan kepada moderator. Baik, terima kasih Susian. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh Junialisa Desmarian. Kepada Junialisa disilahkan. Oke, baik. Terima kasih. Saya akan menjelaskan apa itu motivasi. Motivasi merupakan dorongan. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Teori motivasi ada 4, yaitu teori kebutuhan menurut Abraham Maslow. Teori kebutuhan, teori motivasi yang dikembangkan oleh Abraham Maslow pada intinya berkisar pada pendapat bahwa manusia mempunyai 5 tingkat atau hierarki kebutuhan, yaitu 1, kebutuhan fisikologi, seperti rasa lapar, haus, istirahat, dan seterusnya. 2, kebutuhan rasa aman, tidak dalam arti fisik semata, akan tetapi juga mental, psikologikal, dan intelektual. 3, kebutuhan akan kasih sayang. 4, kebutuhan akan harga diri, yang pada umumnya tercermin dalam berbagai simbol-simbol status. 5, aktualisasi diri, dalam arti tersedianya kesempatan bagi seseorang untuk mengembangkan potensi yang terdapat dalam dirinya sehingga berubah menjadi kemampuan nyata. Kebutuhan-kebutuhan yang disebut pertama psikologis dan kedua keamanan kadang-kadang diklarifikasikan dengan cara lain, misalnya dengan menggolongkannya sebagai kebutuhan primer, sedangkan yang lainnya dikenal pula dengan klasifikasi kebutuhan sekunder. Terlepas dari cara membuat klasifikasi kebutuhan manusia itu, yang jelas adalah bahwa sifat, jenis, intensitas kebutuhan manusia berbeda satu orang dengan yang lainnya karena manusia merupakan individu yang unik. Juga jelas bahwa kebutuhan manusia itu tidak hanya bersifat materi, akan tetapi bersifat psikologikal, mental, intelektual, dan bahkan juga spiritual. Tentu kebutuhan yang kedua, teori kebutuhan berprestasi. Menurut MCC, siapa nih nama deh? Dikenal teori kebutuhan berprestasi dikenal untuk mencapai prestasi atau net for achievement yang menyatakan bahwa motivasi berbeda-beda sesuai dengan kekuatan kebutuhan seseorang akan berprestasi. Murray sebagaimana dikutip oleh Winardi merumuskan kebutuhan akan prestasi tersebut sebagai keinginan melaksanakan sesuatu tugas atau pekerjaan yang sulit, menguasai manipulasi, atau mengorganisasi objek-objek fisik. Manusia akan ide-ide melaksanakan hal-hal tersebut secepat mungkin dan seidenpedennya mungkin. Sesuai kondisi yang berlaku, mengatasi kendala-kendala, mencapai standar tinggi, mencapai performa puncak untuk diri sendiri, mampu menang dalam persaingan dengan pihak lain,
meningkatkan kemampuan diri melalui penerapan bakat secara berhasil. Udahlah tuh. Ketiga, teori ERG. Menurut Clayton Alderweireld, dikenal teori ERG dalam merupakan huruf-huruf pertama dari 3 istilah, yaitu existence, kebutuhan akan eksistensi, relatedness, kebutuhan untuk berhubungan dengan pihak lain, dan growth, kebutuhan dan akan pertumbuhan. Jika makna 3 istilah tersebut didalami akan tampak 2 hal penting. Pertama, secara konseptual terdapat persamaan akan teori atau model yang dikembangkan oleh Maslow dan Alderweireld. Karena eksistensi dapat dikatakan identik dengan hierarki pertama akan kedua dalam teori Maslow. Keempat, terakhir, teori 2 faktor menurut Herbeck. Ilmuwan ketiga yang diakui telah diberikan kontribusi penting dalam pemahaman motivasi Herbeck. Teori yang dikembangkan dikenalkan dengan mode 2 faktor, yaitu motivasi. Yang faktor motivasional dan faktor Huygens atau pemeliharaan. Menurut teori ini, yang dimaksud faktor motivasi adalah hal-hal yang mendorong berprestasi yang sifatnya intrinsik, yang berarti bersumber dalam diri seseorang. Sedangkan yang dimaksud dengan faktor Huygens atau pemeliharaan adalah faktor-faktor yang sifatnya ekstrinsik, yang berarti bersumber dari luar diri, yang turut menentukan perilaku seseorang dalam kehidupan seseorang. Baik, saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Ginialicia. Baik, untuk materi selanjutnya saya serahkan kepada Kak Ulfa. Kak Ulfa, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Slide yang tadi dong. Selanjutnya, strategi yang memotivasi. Next. Nah, langkah-langkah apa aja sih yang perlu dilakukan pemimpin untuk meningkatkan motivasi kerja karyawan di perusahaan? Nah, yang pertama ada memberikan reward bagi karyawan berprestasi. Nah, pemberian reward ini penting sebagai bentuk apresiasi kepada karyawan yang telah memberikan kinerja terbaiknya pada perusahaan. Kemudian kita dapat memberikan bonus pemimpin. Istilah pemimpin dapat memberikan bonus atau insentif yang setimpal dengan prestasi yang diraih. Kemudian cara ini cukup ampuh mendongkrak semangat karyawan lain untuk menorehkan prestasi yang terbaik bagi perusahaan. Kemudian mempererat kekeluargaan sesama karyawan. Nah, hubungan ini harus sangat erat sesama karyawan, akan membuat merasa nyaman dalam bekerja. Kemudian tak hanya itu, loyalitas mereka terhadap perusahaan pun akan meningkat. Hal ini bisa dibangun perusahaan dengan mengadakan family gathering atau pertemuan rutin setiap bulannya. Kemudian kenali kekurangan dan kelebihan masing-masing karyawan. Nah, jadi setiap manusia itu unik. Jadi begitu pula dengan karyawan di perusahaan. Jadi mereka memiliki karakteristik tersendiri. Jadi para pemimpin perusahaan perlu mengenali kekurangan dan kelebihan mereka agar dapat mengoptimalkan kinerja karyawan. Selanjutnya, berikan training karyawan secara rutin dan berkala. Terkadang melakukan pekerjaan yang sama setiap harinya membuat para karyawan menjadi jenuh dan bosan. Training ini karyawan dapat memberikan motivasi untuk membangkitkan kembali semangat kerja mereka sekaligus menambah pengetahuan dan wawasan mereka. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator.
Baik, terima kasih Kak Ulfa atas penjelasannya. Baik, jadi di sini saya akan memberi kesimpulan sedikit mengenai materi kami kali ini dalam organisasi, tim kerja, dan motivasi. Jadi kesimpulannya itu ada beberapa macam yang kami menjelaskan mengenai organisasi, tim kerja, dan motivasi. Itu ada apa itu organisasi, apa itu struktur organisasi, apa itu fungsi adanya struktur organisasi, bagaimana menentukan struktur organisasi yang efektif, bagaimana bekerja dalam suatu tim, bagaimana apa itu motivasi, teori motivasi, dan strategi-strategi yang termotivasi. Jadi dalam kesempatan kali ini itu yang kami menjelaskan mengenai bagaimana sih organisasi yang ada di perusahaan tersebut dan apa sih keuntungan dari organisasi itu. Nah, organisasi itu kan adalah suatu perkumpulan orang yang untuk tujuan tertentu, untuk tujuan yang sama. Jika kalau tujuan tersebut tidak sama dan memiliki motivasi, memiliki visi yang berbeda-beda, maka organisasi atau perusahaan tersebut akan tidak terkendali. Dan struktur organisasi juga berfungsi banget nih untuk perusahaan-perusahaan dan organisasi-organisasi. Senioritas juga merupakan hal yang tidak awam lagi untuk didengar dalam suatu organisasi, dalam suatu perusahaan. Dan senioritas juga tidak memiliki hal buruk. Bahkan jika kita memandang positif bahwa senioritas atau dalam struktur organisasi yang tertata dengan baik, itu memiliki hal yang positif. Lalu di sini kami juga menjelaskan mengenai teori motivasi ataupun apa sih itu motivasi. Nah, motivasi itu kan dorongan yang timbul nih pada diri seseorang secara sadar atau gak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan. Bahkan kita kuliah pun di sini kita pasti memiliki motivasi. Misalkan motivasi kita adalah influencer seperti Jerome Pauline ataupun Kak Nadira, ataupun motivasi dalam kita berkuliah ini untuk orang tua, untuk membanggakan orang tua, bahwa kita melihat nih jerih payah kedua orang tua kita untuk menyanggupi kita kuliah, kita harus lebih baik dari mereka, pekerjaan mereka. Lalu di sini juga kita dari kelompok 3 menjelaskan mengenai strategi-strategi yang memotivasi suatu karyawan, seperti reward atau adanya suatu prestasi dari perusahaan, dan seharusnya perusahaan juga harus peka untuk memberi suatu prestasi kepada karyawan. Lalu kenaikan atau kekurangan kelebihan karyawan itu merupakan motivasi kita nih. Saya nggak mau nih dikeluarkan dari perusahaan ini, berarti saya harus lebih bagus nih bekerja dari sebelumnya. Lalu mempererat kekeluargaan bersama karyawan, dan karyawan secara rutin dan berkala itu diberikan training oleh perusahaan. Jadi di sini juga kita menjelaskan mengenai hal-hal yang akan terjadi kepada kita ke depannya. Pasti kita berkuliah untuk mencari pekerjaan yang layak dari sebelumnya, dari yang orang tua kita ceritakan. Jadi ini merupakan suatu hal strategi untuk kita ke depannya dan sangat bermanfaat untuk kita ke depannya untuk mencari kerja nih, bahwa ada kekurangan dan kelebihan dari masing-masing karyawan, dan kita juga harus tahu nih fungsi-fungsi dari struktur organisasi tersebut yang telah kita jelaskan dari kelompok 3 ini. Baik, sekian dari kesimpulan yang kami berikan, sekian dari pemateri dari kelompok 3 juga. Kiranya teman-teman dapat memahaminya, dan jika ada kesalahan kata dari kelompok 3 mohon dimaafkan karena kami juga dalam proses pembelajaran. Baik, saya tutup presentasi kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang.